Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1, saya Hilya Salasata Nurfarica, dan teman saya ada Afifah Ferdihan Putri, Marina Putri Aryastian, Dinda Auxilia, dan Farah Nurfadila. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul penggunaan Zoom Meeting pada pembelajaran writing bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Unsika selama era COVID-19. Di bab pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan tujuan dan latar belakang kenapa kita memilih penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan respon dari setiap mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Unsika terhadap pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom Meeting, khususnya pada mata latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 dan pada setiap sektornya dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk menunjang setiap kegiatan, di mana kegiatan teralihkan menjadi online. Pada sektor edukasi, karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara online, maka dari itu kita perlu membutuhkan media yang mendukung kegiatan pendidikan tersebut. Kenapa kita memilih Zoom Meeting? Sebenarnya banyak aplikasi pembelajaran yang bisa dipakai pada saat pembelajaran online, tapi Zoom Meeting dinilai lebih sering dipakai karena bisa melakukan pembelajaran secara virtual dengan menampilkan PowerPoint atau video serta interaksi antara siswa dan gurunya. Jadi nanti ini akan dianalisis bahwa apakah Zoom Meeting ini efisien dan efektif digunakan pada pembelajaran, khususnya pembelajaran writing. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Hilya telah memaparkan tentang bab 1. Di sini saya ingin melanjutkan dengan menjelaskan tentang bab 2. Next slide. Bab 2 itu ada literatur review. Literatur review menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Sumber pustaka untuk literatur review itu ada dari artikel karya ilmiah berupa jurnal, proceeding, dan lain-lain, skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir, proyek akhir, dan lain sebagainya, buku dan pamflet, clipping, dan majalah, abstrak, hasil penelitian, informasi dari internet, dan lain-lain, serta website. Dalam bab 2, dalam literatur review, pada bab 2, dalam jurnal kita, menjelaskan tentang Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah platform pembelajaran berbasis video. Eric Yuan adalah pendiri aplikasi Zoom Meeting yang diluncurkan pada tahun 2011 dan memiliki kantor pusat di San Jose, California. Aplikasi ini dapat digunakan untuk lebih dari sekedar belajar, bisa juga untuk kantor dan keperluan meeting lainnya. Platform ini gratis untuk digunakan dan memiliki batas waktu 40 menit, namun jika akun kita dibeli, tidak ada batasan waktu. Kita bisa langsung berbicara dengan siapa saja melalui video aplikasi Zoom Meeting ini. Selanjutnya, aplikasi Zoom Meeting dilengkapi dengan fitur pendukung seperti fitur share screen yang memungkinkan guru untuk menampilkan slide presentasi, fitur video yang memungkinkan guru untuk melihat siswa saat mereka sedang belajar, dan fitur audio yang memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi melalui audio. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya itu bab 3. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, waktu penelitian, metode pengumpulan data,
analisis data, dan validitas data jika memungkinkan. Dalam penelitian kami sendiri, jenis penelitian yang dipakai itu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari data dan hasil wawancara yang penulis lakukan untuk melihat bagaimana respon dan tanggapan mahasiswa. Fakultas Keguruan Unsika tentang pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Untuk objek penelitiannya yaitu 18 mahasiswa FKIP Unsika. Data dan sumber datanya menggunakan Google Form. Waktu penelitiannya itu dilakukan pada tahun ini, tahun 2021. Dan untuk metode pengumpulan datanya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pembuatan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada siswa melalui Google Form, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran pertanyaan secara online melalui platform media sosial seperti WhatsApp, dan yang terakhir pengumpulan dan penyaringan data yang dikumpulkan oleh siswa. Untuk yang terakhir yaitu analisis datanya. Di dalam penelitian kami ini, data dianalisis menggunakan teknik analitik kualitatif dan metode grounded theory. Metode grounded theory ini dilakukan dengan menggunakan pengkodean dan pengklasifikasian data fenomena mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Unsika menggunakan aplikasi Zoom Meeting selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Silakan Farah. Selanjutnya itu ada bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di tabel 1 itu ada jumlah mahasiswa dan semester yang dijalani. Penelitian ini dilakukan terhadap 18 mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Unsika. 18 mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di program studi tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan pada tabel 2, aplikasi Zoom Meeting sering digunakan sebagai media pembelajaran online. Hal ini memang dikarenakan universitas belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka sebagai media pembelajaran. Berdasarkan pendapat mahasiswa, alasan mereka menggunakan Zoom Meeting sebelum adanya social distancing dikarenakan Zoom Meeting dinilai efisien. Pada tabel 3, pendapat mahasiswa tentang efektivitas penggunaan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran secara online. Terdapat 16,7% mahasiswa yang merasa Zoom Meeting tidak efisien dan para mahasiswa merasa kesulitan karena kualitas video di Zoom Meeting tidak begitu baik, sehingga 16,7% mahasiswa tersebut merasa kesulitan dalam mengamati mata kuliah tertentu. Pada tabel 4, terdapat 38,9% mahasiswa yang tidak cocok dan sesuai di setiap karakteristik di semua mata kuliah. Walaupun aplikasi Zoom Meeting dinilai kurang efektif untuk semua karakteristik mata kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris, namun di sisi lain, aplikasi ini dinilai lebih efisien dan praktis bagi mahasiswa. Pada materi writing sendiri, mahasiswa menganggap Zoom adalah platform yang efektif untuk membantu mereka memahami materi karena tidak sulit untuk memahami materi pada mata kuliah writing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Ya, terima kasih Farah atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan bab yang terakhir atau bab 5, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan berisi pembahasan yang diambil secara ringkas
dari keseluruhan hasil pembahasan dan analisis. Kesimpulan yang terdapat di penelitian ini adalah pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting baru dilakukan ketika di masa social distancing ini yang mengharuskan mahasiswa untuk kuliah berbasis online. Kuliah yang dilakukan dengan Zoom Meeting ini dinilai kurang efektif, sebab yang sering terjadi adalah kendala pada jaringan atau sinyal internet bagi mahasiswa yang tidak menggunakan Wi-Fi yang nantinya akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang mereka terima. Namun, kelebihan dari penggunaan Zoom Meeting ini dinilai praktis dan efisien bagi mahasiswa. Karena dengan menggunakan Zoom Meeting ini, komunikasi antara mahasiswa dan dosen lebih mudah dibandingkan berkomunikasi secara tertulis ataupun melalui chat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.